Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir penilaian mata kuliah perkembangan peserta didik mengenai suatu problematika tahap-tahap perkembangan pada peserta didik. Dalam kehidupan manusia, ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor perkembangan peserta didik belum dipahami sepenuhnya oleh orang tua ataupun guru, yang terkadang kurang menyadari bahwa seorang anak sedang mengalami perkembangan, sehingga pada saat peserta didik melakukan kegiatan yang mereka sukai pada orang tua ataupun guru yang melarangnya dan memarahinya. Padahal seharusnya hal tersebut harus didukung secara penuh agar anak dapat berkembang secara optimal dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Beberapa remaja mungkin menemukan kesulitan untuk menyelesaikan diri somatik pertumbuhan menyembur yang dapat mengakibatkan kejanggalan sementara atau kecanggungan. Sehingga kali ini saya membahas masalah tahap-tahap perkembangan yang dialami oleh remaja perempuan berumur 16 tahun. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, di sini saya mau mengambil masalah peserta didik yang mengalami perkembangan seperti perubahan penglihatan, di mana peserta didik ini takut untuk memberitahu orang tua tentang masalah ini. Mungkin dengan alasan dia karena takut dimarahi ataupun karena di lingkungan keluarganya yang kurang mendukung. Pendapat para ahli biologi tentang arti pertumbuhan dan perkembangan pernah dirangkumkan oleh Dr. Andes Haji M. Arifin MED bahwa pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat, atau ukuran dimensif tubuh serta bagian-bagiannya. Sedangkan perkembangan menunjuk pada perubahan-perubahan dalam bentuk bagian tubuh dan integrasi berbagai bagian ke dalam suatu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Intinya bahwa pertumbuhan dapat diukur, sedangkan perkembangan hanya dapat dilihat gejala-gejalanya. Perkembangan dipersyaratkan adanya pertumbuhan. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber saya. Hai Jian. Ya, Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber saya tentang permasalahan yang sudah saya bahas tadi. Pertanyaan pertama, apakah kamu mengalami perubahan fisik pada tahap perkembanganmu? iya saya mengalami perubahan fisik pada perkembangan saya, yaitu mata saya minus. Sejak kapan kamu mengalami perubahan penglihatan? Saya merasakan sudah dari sejak kelas 6 SD. Apakah kamu sudah membicarakan masalah ini kepada orang tuamu? Sampai saat ini belum sih, tapi saya ada niatan untuk membicarakan ini pada orang tua saya. Ini masalah penting untuk perlu dibicarakan kepada orang tua. Apakah kamu punya alasan tersendiri kenapa kamu belum memberitahu masalah ini kepada orang tua kamu? Karena takut sih, terus juga dari awal udah diingatkan nggak boleh mata minus dan suruh jaga mata, jadi mau dibicarakan takut gitu. Terus bagaimana cara kamu dalam mengikuti pembelajaran dengan posisi mata kamu yang seperti ini? Dulu sebelum daring, kalau ada tugas di papan, saya menyuruh teman sebangku saya untuk menulis terlebih dahulu, terus nanti bukunya saya pinjam. Dan kalau tugas itu waktunya terbatas, saya pindah duduk maju ke depan. Dan sekarang kan sudah daring, jadi lebih mudah untuk saya mengikuti pembelajaran tersebut. Baiklah, itu saja beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada narasumber. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Jihan sudah meluangkan waktunya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah peserta didik ini mengalami perkembangan, yaitu perubahan penglihatan, di mana dia takut untuk memberitahu masalah ini kepada orang tuanya, karena sejak awal dia sudah diperhatikan agar dia tidak mempunyai mata minus. Dan saat pembelajaran, dia mempunyai cara tersendiri untuk tetap mengikuti pembelajaran tersebut.
Dari permasalahan yang sudah saya jelaskan, untuk menindaklanjuti masalah ini, yaitu pertama, peserta didik harus jujur kepada orang tuanya dan siap menerima resiko apapun itu, agar dia lebih mudah mengikuti pembelajaran dan tidak selalu bergantung kepada temannya. Yang kedua, orang tua tidak boleh terlalu menekan kepada peserta didik, harus ini, harus itu. Yang ketiga, orang tua harus selalu mendukung peserta didik apapun itu agar dia kedepannya lebih berkembang menjadi lebih baik lagi. Sekian dari video saya tentang problematika tahap-tahap perkembangan pada peserta didik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.